Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Moba Teknologi. Kali ini kita akan melanjutkan playlist Company Profile menggunakan kode initer versi terbaru yaitu versi 4. Kita akan membahas sedikit keamanan yang jarang diterapkan oleh programmer khususnya di kode initer 4, yaitu tentang materi HTTP method spoofing. Kita akan melanjutkan potongan kode pada bagian atau menu produk. Oke, buka dulu browsernya. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Buka phpMyAdmin. Oh, tidak perlu phpMyAdmin, kita tidak perlu. Kita hanya berpacu di kode di sini. Oke, di sini jalankan. Nah, jalankan projectnya. php spark serve. Kita menggunakan local server bawaan C4. Oke, tutup. Di sini localhost 80. Ya, tunggu sebentar loading. Ini kita besarkan. Oke. Nah, di sini kita telah membuat menu kategori produk dengan CRUD. Oke, kita tambahkan dulu datanya. Kategori misal digital marketing. Berhasil tambahkan. Oke, coba satu dulu. Nah, di sini buka dua file. Kita hanya memerlukan dua file. Kategori .php dan di config, di folder config yaitu file routes.php. Sebelumnya saya ingin memberikan sedikit materi, yaitu method spoofing itu ada di routes yang berguna sebagai keamanan dan biasanya diterapkan pada RESTful API. Contohnya seperti put dan delete. Kemarin kan kita hanya membuat semuanya request get dan post, karena pada umumnya HTTP itu memang get dan post, hanya ada dua itu. Oke, kita buka dulu di web browser, ketikkan http method spoofing. Nah, ini kode initer 4. Kalau dicari di dokumentasi itu ada di bagian controllers dan routing di bagian HTTP method spoofing. Nah, di sini kata dokumentasinya, ketika kita bekerja dengan form HTML, kita hanya bisa menggunakan request get atau post dalam HTTP perp. Di beberapa kasus, seperti RESTful routing, kita membutuhkan support verb lain seperti delete atau put. Nah, cara penerapannya kita memberikan input tipe hidden, name-nya underscore method, kemudian value-nya. Jadi nanti kita punya 4 HTTP request: get, post, put, dan delete. Biasanya di Laravel itu sudah ada tanpa kita masukkan input tipe hidden ini atau tanpa melakukan method spoofing. Jadi seolah-olah browser itu requestnya tetap post meskipun value-nya kita isikan put. Oke, coba kita terapkan. Untuk kita ubah ini menjadi put. Untuk delete itu khusus delete untuk hapus data. Jadi kita punya get, post, put, dan delete. Oke, coba kita ubah datanya. Kita ubah datanya 1. Nah, dia tidak mau. Dia tidak mengenali
request put ini. Karena itu kita tambahkan di formnya, di form ubah. Nah, ini scroll ke bawah di bagian modal ubah, di bawah form, di bawah token CSRF, tambahkan input tipe hidden, namenya underscore method, value-nya itu put. Dia akan menimpa method ini, put, akan menimpa method post yang ada di form. Jadi seolah-olah browser itu ditipu. Metodenya post, padahal value-nya put. Jadi ini termasuk mengamankan request tiap aksi dari aplikasi kita nantinya. Selain itu kita juga menambahkan CSRF field agar lebih aman, ada tokennya kan. Oke, coba kita ubah. Kita terapkan, klik ubah. Sini misalnya digital marketing 1. Klik ubah. Nah, di sini sudah berhasil. Requestnya masuk ya, teman-teman. Requestnya masuk ke put ini. Biasanya saya selalu mengerjakan project menerapkan metode spoofing ini agar lebih aman dari request yang tidak diinginkan. Oke, lanjut kita terapkan bagian delete. Bagian delete sama saja. Bagian delete itu di bawah. Nah, di sini. Nah, kemarin saya sebenarnya ingin langsung menerapkan metode spoofing. Tapi karena saya lupa jadi banyak error. Jadi saya buat video khusus. Bisa teman-teman tonton videonya 1 jam kita membuat full CRUD untuk menu kategori ini. Oke, lanjut. Input tipe hidden underscore method, value-nya delete. Oke, value-nya delete. Nah, di sini masukkan juga CSRF-nya. Lupa kemarin. CSRF field. Oke. Press, klik hapus. Coba kita inspect di sini. Kita inspect di model body. Oke, nah di sini sudah ada token CSRF-nya, juga ada input method spoofing-nya, delete request-nya. Misalkan tidak kita tambahkan ini ya, saya komentari, dia gagal. Seperti request ubah tadi, klik hapus. Nah, tidak diketahui katanya. File not found. Requestnya dia minta post katanya. Padahal kita mengirimkan request delete. Jadi wajar saja tidak diketahui, tidak ditemukan. File tidak ditemukan katanya. Oke, lanjut. Di sini kita aktifkan kembali komentarnya. Hapus. Klik hapus. Nah, sudah berhasil. Oke, mantap ya teman-teman. Jadi metode spoofing ini, saran saya meskipun kita tidak menerapkan RESTful API, tapi dipakai agar requestnya lebih ketat. Bukan hanya post dan get saja. Biasanya hacker kan kebanyakan mereka requestnya get sih sebenarnya, get. Pengalaman saya banyak request get dan post. Jadi kemungkinan akan kerentanan itu lebih kecil. Oke teman-teman, mohon maaf jika penjelasan saya kurang dipahami. Silakan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Selanjutnya kita akan membuat fitur daftar produk. Kita akan membuat migrasi terlebih dahulu dan sekaligus langsung menampilkan datanya. Oke teman-teman, cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya.